Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. Yang di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Bapak, terkait rumah-rumah yang rusak, Pak? Maksudnya sedimentasi sungai, Pak? Ya, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya, tanaman-tanaman yang banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ. Kalau nggak terjadi banjir bandang, ya banjir. Problemnya di situ. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja KPU dalam rekapitulasi suara pemilu 2024. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu, saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 18 Maret, Presiden Jokowi melakukan rapat intern di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kepada wartawan mengungkapkan rapat tersebut antara lain membahas perkembangan persiapan menghadapi Lebaran. Arief Prasetyo Adi juga menjelaskan pemerintah akan menjaga komunitas harga pangan. Menurutnya tidak hanya soal harga beras, melainkan daging maupun bahan pangan strategis lainnya. Semua persiapan Lebaran kan sudah disiapkan, jadi kita tadi update beberapa hal ya untuk persiapan Lebaran ini, termasuk beras, daging, ya, beberapa komoditas strategis. Ya. Beras kan kemarin Pak Presiden masih dilema katanya Pak. Terus cara mengatasi itu apa? Cukup kan? Nah, stok beras cukup. Kalau kepastian harganya bagaimana? Kepastian harganya gimana, Pak? Harga kan sekarang masih dalam posisi relaksasi ya. Dari angka sebelumnya HET 13.900 relaksasi sampai tanggal 23 itu 14.900 ya. Kenapa ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik. Ya, sementara itu dulu ya. Ketersediaan beras itu yang dari impor dari Kamboja kemarin bukan yang dari ketersediaan Australia. itu kita mengutamakan produksi dalam negeri, tetapi untuk bulog kan kita sudah sampaikan bahwa ketersediaan hari ini memang dari pengadaan dari luar negeri. Ya, kita ini justru mempersiapkan panen Maret April ini kan, panen Maret April ini, karena harga gabah itu saat ini sudah mulai terkoreksi, angkanya rata-rata nasional sekitar 6.700 kan.
Kalau angka harga gabah itu terkoreksi, artinya otomatis harga beras itu akan terkoreksi. Dengan catatan produksi ini harus tetap seperti perencanaan. Selain Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi tampak hadir mengikuti rapat intern dengan Presiden tersebut, Direktur Perumbulok Bayu Krisnamurti. Senin 18 Maret masih di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menerima 2 menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kedua menteri itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Kepada wartawan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah mengizinkan kepada dirinya dan Ida Fauziah maju sebagai caleg dalam Pemilu 2024. Menurut Abdul Halim Iskandar, dirinya juga menyampaikan capaian yang diperoleh PKB dalam Pemilu 2024 kemarin. Memang kita minta waktu bersamaan supaya waktunya Pak Presiden lebih efektif, karena kita juga sekaligus melaporkan dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk nyalek kemarin, dan kita memang secara tertulis mohon izin waktu itu. Nah, kita sekarang melaporkan alhamdulillah Bu Ida mendapatkan prestasi yang luar biasa, terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI. Itu yang luar biasa di situ. Makanya ini juga kita laporkan ke Pak Presiden. Kalau saya sih tidak berprestasi karena dapil saya dapil biasa, bukan dapil neraka. Bukan juga dapil surga sebenarnya, tapi itu. Nah, sekaligus juga tadi kita melaporkan ke Pak Presiden karena memang urus tadi laporan terkait dengan pileg, akhirnya kita juga melaporkan terkait dengan perolehan suara PKB secara nasional. Ya, alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur, sehingga kemenangan penambahan kursi PKB secara nasional itu tidak hanya di Jawa. Kita pecah telur di Sumatera Barat, kita pecah telur di DKI 1 dan DKI 2 pecah telur. Kita pecah telur di NTB 1. Kemarin kita NTB cuma 1 dapil, sekarang 2 dapil kita PKB dapat. Dan penambahan kita pecah telur di Sulawesi Tenggara, kita pecah telur di sana. Jadi ini bagian dari yang kita laporkan ke Pak Presiden, dan sekaligus kita ingin mendapatkan arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita, termasuk bagaimana formula pemilu yang paling bagus untuk Indonesia di masa-masa yang datang. Itu yang juga sempat kita singgung dikit diskusinya, meskipun itu bukan ranahnya kita sebagai menteri. Sementara itu, menyangkut respon Presiden, Abdul Halim Iskandar mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan salam kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Pak Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada kita dan menyampaikan salam juga kepada Ketua Umum Pak Muhaimin Iskandar, dan ya beliau merasa baguslah kerja PKB karena sudah semakin merata suara PKB. Selain itu, Abdul Halim Iskandar juga mengatakan dalam pertemuan itu dirinya juga menyampaikan laporan kepada Presiden hal yang terkait capaian di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rabu 20 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, sekaligus CSR dari sektor swasta ini. Presiden Joko Widodo juga mendorong agar skema ini dapat diterapkan di daerah-daerah lainnya, sehingga dapat mempercepat pengembangan potensi yang ada di berbagai wilayah di tanah air. Bandara Singkawang ini dibangun dengan skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan juga bantuan CSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang. Tadi Pak Menteri Perhubungan
sudah menyampaikan bahwa dari APBN 272 miliar, kemudian dari para pengusaha 155 miliar. Saya menyampaikan terima kasih karena kalau pola ini bisa dilakukan di banyak bandara atau banyak proyek atau banyak pelabuhan, ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang berada di tanah air kita. Artinya orang-orang yang berasal dari kota itu, orang-orang berasal dari kabupaten itu, orang-orang berasal dari provinsi itu juga ikut berpartisipasi terhadap daerahnya masing-masing. Sekali lagi, untuk para pengusaha saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bandara ini dibangun sejak 2019 dengan panjang runway 2.000 meter, kemudian terminalnya dibangun seluas 8.000 meter persegi, dan kita harapkan ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang, mempercepat mobilitas logistik dari dan ke Singkawang, dan kita harapkan nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di kota Singkawang. Presiden berharap keberadaan bandara ini dapat mempercepat mobilitas sekaligus menumbuhkan sentra perekonomian baru di Singkawang dan juga sekitarnya. Rabu 20 Maret 2024, Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke smelter Grade Alumina Refinery di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menegaskan pentingnya pembangunan smelter untuk bauksit yang merupakan langkah lanjutan setelah nikel dalam agenda besar hilirisasi Indonesia. Presiden berharap proyek SGAR dapat selesai pada Juni 2024 mendatang dan akan beroperasi penuh pada awal tahun 2025. Kemudian kita masuk ke bauksit. Nah, di sini yang bauksit. Karena biji bauksit yang paling banyak itu memang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa ini harus dibangun? Karena kebutuhan kita gede dan separuh dari kebutuhan itu kita masih impor. Jadi kalau smelter Grade Alumina Refinery ini jadi, dari sini akan dibawa ke Kuala Tanjung. Di sana ada industri aluminium, kerjain di sana, selesai jadi aluminium sehingga kita tidak impor lagi. Kapan Pak? Jadi targetnya itu. Ini akan selesai bulan Juni. Bulan Juni tahun ini. Kemudian full capacity itu akan di awal tahun 2024. 2025 tahun depan. Saya kira ini akan banyak ini menjadi substitusi impor. Sementara terkait upaya percepatan pembangunan smelter, Presiden menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari rencana yang sudah berjalan dengan nikel dan tembaga sebagai komponen yang juga sedang dikembangkan. Rabu 20 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pangan di Pasar Sebukit Rama, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Menurut Presiden, harga beberapa komoditas pokok seperti bawang putih, bawang merah, dan beras premium terpantau stabil. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa stabilitas harga pangan merupakan salah satu fokus pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan harga, terutama untuk beras medium, agar tidak merugikan petani maupun konsumen. Rabu 20 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 24 ruas jalan di Kalimantan Barat yang dipusatkan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Presiden mengatakan proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar 648 miliar rupiah untuk membangun jalan sepanjang 165 km. Presiden berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas orang dan barang di wilayah sekitar. Lebih lanjut, Presiden juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan dalam menurunkan biaya logistik. Infrastruktur jalan juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing barang-barang lokal.
Kamis 21 Maret 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jembatan Kapuas yang memiliki panjang 430 meter dan lebar 8 meter dibangun dengan biaya sebesar 275 miliar rupiah. Presiden berharap kehadiran infrastruktur ini dapat memperlancar konektivitas antara kota Pontianak dengan wilayah sekitarnya. Presiden mengatakan jembatan tersebut tidak hanya sebagai simbol kemajuan infrastruktur di Kalimantan Barat, namun juga sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan mempercepat distribusi barang dan jasa antara pusat kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Timur. Kamis 21 Maret 2024, Presiden Joko Widodo mengapresiasi terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU RI dan juga Bawaslu RI atas proses rekapitulasi dan perhitungan suara pemilihan umum 2024 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, kita patut bersyukur. Proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sebelumnya KPU telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 yang ditetapkan dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional pemilihan umum 2024. Sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, rekapitulasi suara nasional pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Jumat 22 Maret 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi posko pengungsian warga terdampak banjir di SMK Ganesa Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam keterangannya usai kunjungan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sejumlah langkah diperlukan untuk mengatasi banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Demak. Hujan ekstrim yang turun menyebabkan tanggul tidak mampu menampung air dan jebol, sehingga menggenangi rumah warga. Namun saat ini menurut Presiden Joko Widodo, perbaikan tanggul di daerah tersebut telah dilakukan. Yang di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak muat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam, dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah turun dari 2 meter. Saya tadi mendapatkan laporan hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm, tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lakukan pemompaan. Ya. Bapak, terkait rumah-rumah yang rusak, Pak? Maksudnya sedimentasi sungai, Pak? Ya, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di hulunya tanaman-tanaman yang banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ. Kalau nggak terjadi banjir bandang, ya banjir. Problemnya di situ. Presiden mengingatkan akan pentingnya menjaga lahan dan sungai dari sedimentasi. Hal tersebut menurutnya juga akan berdampak pada peningkatan resiko banjir.
Jumat 22 Maret 2024. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2023 di Istana Negara Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menyatakan batas akhir penyampaian SPT tahun PPH Orang Pribadi tahun Pajak 2023 adalah tanggal 31 Maret 2024. Oleh karena itu, Menkyu mengimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak atau di atas 54 juta rupiah per tahun dapat segera mengisi dan melaporkan SPT tahun 2023. Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran para menteri telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 yang untuk orang pribadi yang kita semuanya tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan itu hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat pemberitahuan pajak SPT untuk tahun 2023 itu adalah pada tanggal 31 Maret 2024 ini. Jadi pada bulan-bulan ini memang dihimbau seluruh masyarakat yang memiliki pendapatan di atas pendapatan tidak kena pajak, yaitu di atas 54 juta per tahun, mereka diharapkan untuk mengisi untuk SPT tahun 2023-nya. Hari ini Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri telah melakukan kewajiban tersebut dan tadi telah disampaikan dalam bentuk penyerahan secara elektronik. Tampak hadir dalam pelaporan SPT tersebut antara lain Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Seskap Pramono Anung, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutomo Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.